Jadi sejak dari kita membahas tentang sosial media manajemen atau sosial media marketing, teman-teman udah familiar dengan kata-kata engagement. Kakak sering bilang engagement, reach, impression, apa namanya, di sosial media sering terdengar kata-kata itu. Sebenarnya engagement rate itu apa? Jadi ketika kita di sosial media kita membuat sebuah konten lalu kita mempostnya di sosial media yang sudah kita pilih sesuai dengan strategi manajemen kita. Salah satu penilaian dari kinerja sosial media itu adalah dinamakan engagement rate. Nah, kita bisa menghitung seberapa sukses konten yang kita buat dengan cara menghitung engagement rate. Jadi komponen dari engagement itu antara lain ya yang seperti kita tahu yang ada di Instagram, like, comment, share, and save. Jadi masing-masing platform dia punya engagement, komponen engagement yang berbeda-beda. Kalau di YouTube itu kan save, share gitu kan. Like, comment, share. Kalau di YouTube. Kalau di TikTok, like, comment, share, save. Tuh. Kalau di Instagram, like, comment, share, save juga. Yang masing-masing komponen ini punya nilai-nilai tertentu di dalam sebuah platform yang menjadi penilaian platform itu untuk mengembangkan konten yang kita punya. Nah, jadi kalau misalnya kita itu sosial media marketingnya organik, yang seperti kita bahas beberapa hari yang lalu, kalau misalnya organik yang kita memang perlahan-lahan membangun channel kita, maka yang komponen utama yang harus kita perhatikan ini, like, comment, share, dan save, yang akan mempengaruhi pembuatan dari konten-konten itu. Dan kita akan berpikir bagaimana nih nanti buat konten yang akan banyak like-nya, yang akan banyak komennya, yang akan banyak share-nya, dan akan banyak save-nya. Karena engagement rate ini sangat mempengaruhi penyebaran dari konten-konten yang kita buat. Bagaimana cara menghitung engagement? Nah, cara menghitung engagement itu adalah total engagement per post dibagi reach per post kali 100%. Contoh nih, kan tadi ada like, comment, share, save. Nah, kalau misalnya yang pakai Instagram, mungkin akan familiar dengan, kakak nggak bikin pula ininya ya. Jadi kalau di Instagram, itu kita bisa lihat di insight, mungkin bisa buka masing-masing Instagramnya. Tapi Instagram yang kita bisa lihat insight-nya itu Instagram yang sudah kita switch ke Instagram bisnis. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan Instagram sebagai sosial media yang ingin kita kita pilih sebagai platform sosial media marketing kita, maka kita harus menggunakan Instagram bisnis. Karena di Instagram bisnis kita bisa melihat fitur-fitur, kita bisa memanfaatkan fitur-fitur untuk kita mengevaluasi kinerja dari konten-konten yang kita buat. Salah satunya insight. Jadi kalau kita mau menghitung engagement rate-nya kita bisa lihat dari berapa total like, berapa total save, berapa total share, dan kita bagi dengan total reach. Jadi kalau misalnya di Instagram, nah kalau yang Instagramnya sudah bisnis boleh dibuka itu di bagian insight. Oh, Kak, bisa nggak ya kita buka di PC sebentar ya? Untuk archive. Oh, kalau di PC kita nggak bisa lihat ya. Insight. Nah, itu bisa dilihat kalau di handphone. Oke, kalau di handphone yang akunnya sudah bisnis, itu bisa dilihat di insight, ada akun yang dijangkau, akun yang berinteraksi, total pengikut. Jadi kita bisa mengevaluasi pertumbuhan dari sosial media kita. Kalau boleh tahu ini yang ikut udah pada
pakai Instagram bisnis belum? Belum pernah, Kak. Udah? Udah Kak. Belum. Udah Instagram bisnis. Berarti udah bisa ngelihat insight-nya ya? Udah bisa. Udah. Oke. Nah, jadi insight itu mempermudah kita untuk mengevaluasi sejauh mana performa konten kita di setiap kita membuat sebuah konten, yang mana itu bisa jadi bahan kita untuk mengetahui, oh ternyata audiens kita tuh suka jenis-jenis konten yang seperti ini, audiens kita tuh suka dengan jenis-jenis konten yang berisi hal-hal seperti ini gitu. Jadi itu gunanya kita mengetahui engagement rate per post. Jadi kita bisa tahu, oh besok untuk beberapa minggu ke depan ternyata strategi sosial media dari platform yang aku akan gunakan yang ini gitu. Oke, mana dia? Nah, gimana sih caranya meningkatkan IR? IR itu engagement rate. Jadi karena engagement rate ini sangat penting dalam sebuah strategi sosial media marketing, sehingga kita perlu memperhatikan bagaimana caranya meningkatkan engagement rate. Yang pertama adalah membuat feed Instagram terlihat rapi dan bertema. Nah, itulah kenapa banyak jasa-jasa yang menawarkan untuk social media management, yang mana mereka mendesain, mengkonsepkan Instagram sesuai dengan tema, membuat Instagram itu terlihat sangat rapi. Istilahnya ketika orang masuk ke sosial media kita lalu melihat Instagram kita itu rapi dan bertema, mereka akan lebih nyaman untuk berada di dalamnya dan scroll Instagram kita atau TikTok kita. Karena lamanya audiens kita melihat konten itu juga akan berpengaruh terhadap penyebaran konten. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi konten itu disebarkan oleh platform yang ada. Buat teman-teman yang menggunakan sosial media sebagai personal branding, mungkin bisa juga untuk mulai merapikan feed Instagramnya agar terlihat rapi dan tema. Terus selanjutnya membuat konten yang menarik dan atraktif. Jadi sebuah konten itu bukan hanya menarik tapi juga atraktif. Maksudnya atraktif adalah konten itu bisa membuat orang bertanya, bisa membuat orang berkomentar, bisa membuat orang melakukan berbagai tindakan yang ada di komponen engagement rate. Jadi buatlah konten yang menarik dan atraktif. Jadi makanya ada banyak konten kan yang isinya pertanyaan, atau nanti CTA-nya dibilang komen di bawah ya gitu. Karena semakin banyak komen, semakin banyak like, semakin banyak share akan meningkatkan engagement rate dan akan meningkatkan penyebaran penyebaran konten kita di platform itu. Jadi ketika kita mempost konten di satu platform, contohlah Instagram, karena yang paling sering menggunakannya itu Instagram. Di Instagram misalnya gitu. Dia untuk awal algoritmanya mereka hanya menyebarkan ke 10% dari pengikut kita. Contoh misalnya pengikut kita 1000 nih, gitu kan, pengikut kita 1000. Instagram secara algoritmanya akan menyebarkan ke 10% dari pengikut kita. Jadi hanya sebarkan ke 10% dari 1000 berapa gitu kan. Akan disebarkan ke situ. Nah, kalau 10% dari orang yang disebarkan itu banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang share, dia akan meningkatkan lagi, meningkatkan reach, meningkatkan penyebaran dari konten itu. Makanya engagement rate itu sangat penting. Dan untuk mendapatkan engagement rate yang tinggi, otomatis kita harus membuat konten yang menarik dan atraktif. Nggak cuma menarik, tapi atraktif juga. Gitu. Nah, kadang yang ngebuat konten itu tidak banyak penyebarannya itu dia hanya menarik tapi nggak atraktif. Contoh informasi nih kan, informasi atau foto-foto menarik tapi kurang membuat orang untuk berkomentar di dalamnya gitu.
Nah, makanya banyak sosial media spesialis atau sosial media marketer yang membuat konten-konten yang agak-agak gimana gitu supaya dia viral, ya kan? Yang membuat orang pengen untuk mengkomentari gitu, pengen untuk bergibah di dalam konten itu gitu istilahnya. Jadi itu jadi kenapa jangan salahkan orang-orang yang buat konten-konten yang gimana gitu kan? Mereka tuh juga sedang mencari cara untuk meningkatkan IR, engagement rate. Karena semakin banyak kontennya tersebar, semakin banyak dia dapat follower, semakin bisa dia menjual konten-kontennya yang lain. Nah, selanjutnya meningkatkan IR adalah menggunakan hashtag yang tepat sasaran. Hashtag ini menjadi salah satu media, itu cara untuk meningkatkan engagement rate dalam sebuah konten. Karena dia akan membuat konten itu spesifik. Contoh misalnya nih, Dwipa mau buat konten tentang penjualan kue misalnya itu kan. Nah, Dwipa harus menggunakan hashtag-hashtag yang berkaitan dengan penjualan kue. Jangan misalnya Dwipa misalnya nih lagi post konten saat itu adalah kue lebaran misalnya. Nah, hashtag yang dipakai nggak ada hubungannya sama lebaran, nggak ada hubungannya sama kue, nggak ada hubungannya dengan apapun gitu kan. Malah kayak misalnya lebih ke motivasi itu nggak balance, tapi gunakan hashtag yang tepat dengan sasaran, yang sesuai dengan itu tadi, segmentasi pasar, sesuai dengan strategi marketing, sehingga dengan hashtag yang tepat sasaran tadi akan banyak orang yang melihat postingan kita. Tuh. Selanjutnya, memanfaatkan fitur Instagram Story. Nah, jadi kenapa Instagram itu membuat fitur Instagram Story? Karena kan kadang perilaku orang-orang dalam Instagram itu dalam menggunakan Instagram itu beda-beda. Ada yang mereka itu lebih suka lihat story. Benar nggak? Jadi mereka tuh jarang lihat feed. Nah, adanya Instagram Story itu membuat atau menarik orang-orang yang tidak melihat feed tadi untuk melihat feed. Itu misalnya kita membagikan sesuatu nih di Instagram Story, otomatis kan mereka akan lihat gitu kan. Tuh. Dan yang paling penting adalah upload konten secara rutin. Jadi ini hal yang sangat penting nih, dan ini juga yang kakak rasakan. Misalnya nih, kita buat konten setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau dianalisa nanti itu akan meningkat engagementnya. Hari pertama, hari kedua, dengan strategi 4 yang di atasnya. Tapi setelah 5 hari, misalnya dari satu minggu kita rutin nih buat setiap hari. Nah, setelah 1 minggu kita nggak buat lagi selama 1 minggu, misalnya seminggu kita rutin, terus kita berhenti selama 1 minggu. Di minggu ketiga itu pasti akan sedikit like-nya, pasti akan sedikit engagement-nya, akan sedikit orang yang komen. Karena dunia sosial media ini dunia yang cepat, jadi mana yang lebih baik akan ditampilkan teratas gitu. Sehingga kalau kita upload kontennya secara rutin, maka kita akan stabil ada di Instagram. Makanya anak-anak sosial media spesialis nggak boleh burn out sama sosial media. Karena sekalinya burn out terus berhenti beberapa minggu, harus mulai lagi dari awal untuk menggait engagement yang tinggi gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sosial media analitik. Nah, sosial media analitik ini adalah untuk melihat kinerja dari sosial media yang akan menjadi bahan kita mengevaluasi laporan sosial media kita. Nah, hal-hal yang menjadi metrik dalam sosial media, dalam menganalisis sosial media adalah yang pertama reach. Nah, kita nih dari kemarin ngomongin sosial media, terus sudah ada nyinggung-nyinggung tentang reach, seberapa banyak reach-nya, sebanyak apa impression-nya, sebanyak apa followers-nya. Dan ini adalah metrik yang digunakan di sosial media untuk
menjadi evaluasi kita di sosial media kita. Yang pertama itu reach. Reach itu jangkauan posting yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi ketika kita mempost sebuah konten, dia akan tersebar. Pertama itu yang akan bilang, dia akan tersebar ke 1% dari pengikut kita. Lalu setelah itu ketika konten itu menarik, dia akan tersebar ke 20% yang lainnya. Kalau kita pakai hashtag, kenapa hashtag itu meningkatkan engagement rate? Kalau kita pakai hashtag, kita bisa menjangkau followers yang bukan followers kita. Karena kita akan dapat followers itu dari hashtag yang kita buat. Jadi hashtag itu kan ada yang mengikuti hashtag. Nah, jadi ketika kita menggunakan hashtag di konten, orang-orang yang mengikuti hashtag ini akan mendapatkan postingan yang kita posting, konten yang kita posting. Makanya salah satu strategi untuk meningkatkan itu hashtag. Tapi itu juga kurang sih. Tapi bisa jadi salah satu strategi. Pertama adalah reach, jangkauan posting dapat dilihat oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah impression. Impression itu kita dapat mengetahui seberapa banyak orang yang melihat sesuatu terhadap postingan. Jadi kayak misalnya kalau reach kan jangkauan. Kalau impression itu gimana orang itu memang melihat. Jadi bukan hanya terjangkau, tapi mereka memang melihat gitu, melihat. Kalau misalnya di microblog itu memang mereka swipe. Mereka kalau video, mereka memang akan bertahan di situ untuk melihat video itu selama beberapa menit. Nah, kalau di Instagram itu ada informasinya juga. Misalnya nanti di video ini orang yang melihat kita itu ada di berapa menit. Misalnya video kita 30 detik gitu ya. Orang akan pergi di detik-detik berapa gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan dan evaluasi kita untuk kemudian kita buat video, kita tahu gimana caranya nge-keep orang untuk bisa sampai habis ngelihat gitu. Terus selanjutnya followers. Followers itu tahulah semuanya ya, jumlah pengikut di akun sosial media. Itu menjadi metrik. Dan kebanyakan ini menjadi metrik yang sangat mendasar sekali bagi seorang sosial media marketer karena followers ini adalah metrik yang bisa dilihat secara gamblang gitu kan. Ketika kita buka Instagramnya, kita bisa tahu oh followersnya udah segini gitu. Jadi itu menjadi salah satu penilaian di sosial media metrik atau sosial media analitik. Selanjutnya like, jumlah orang yang menyukai konten, komen, interaksi dalam bentuk pesan dalam postingan, kayak orang berkomentar gitu kan. Post interaction. Nah, post interaction ini kadang kan ada yang nge-save. Kadang kan ada orang yang ketika dia lihat konten kita, orang nge-save konten itu. Nah, itu post interaction. Jadi apa yang orang lakukan setelah mereka melihat konten yang kita buat. Terus views berpengaruh konten video ini kalau misalnya kita buat reels gitu kan atau live, kalau di TikTok itu ya video gitu kan berapa orang yang melihatnya. Kalau di TikTok kan ada yang nge-like, ada yang nge-views. Kita bisa lihat berapa orang yang nge-like, berapa orang yang nge-view-nya. Terus profil visit. Jadi kita bisa dapat insight, kita bisa dapat informasi seberapa banyak orang yang mengunjungi profil kita setelah dia mendapatkan konten kita. Kalau share itu dapat mengetahui jumlah postingan yang dibagikan. Ini adalah 9 metrik sosial media yang perlu jadi pertimbangan kita ketika kita membuat sebuah konten. Apakah konten-konten yang kita buat ini punya sesuatu yang membuat orang akan like, comment, share, view, profile visit, dan post interaction. Nah, ini ada beberapa pengukuran metrik di beberapa sosial media platform. Instagram, kalau Instagram pengukuran metriknya itu like, share, saves, comments, direct message. Ini karena
Instagram itu punya fitur DM, jadi DM itu menjadi salah satu metrik ketika kita melakukan penjualan di sosial media di Instagram gitu. Seberapa banyak orang yang mengirimkan pesan dari konten yang kita buat. Kalau di Facebook ada click through, comment, reactions, dan shares. Di TikTok like, comment, shares. Tapi di TikTok save-nya itu juga sangat berpengaruh terhadap reach dari video. Jadi ketika banyak orang yang save konten kita, itu memungkinkan juga untuk video itu banyak yang nge-view. Ada LinkedIn, ada YouTube. Kalau LinkedIn itu kebanyakan eh, sosial media strateginya itu untuk B2B atau bisnis to bisnis. Karena kan di dalamnya ada orang-orang yang profesional, gitu. Orang-orang profesional yang membutuhkan eh, kerjasama dan kolaborasi dalam melakukan sesuatu gitu. Makanya di LinkedIn juga salah satu sosial media yang bisa dijadikan tempat untuk marketing gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sosial media paid advertising. Seperti yang kita tahu ya, sosial media besar yang menyediakan jasa advertising itu Meta. Karena Meta udah bergabung ke Instagram, WhatsApp, nah, lalu TikTok. TikTok ada juga. Kita akan buka. Nah, kita akan buka Facebook Ads Manager. Jadi kalau di Facebook kita bisa memasangkan iklan itu di Facebook Ads Manager. Ini kebagi nggak ya? Ada ya, lagi buka Facebook Ads Manager. Aku nggak mau. Sebentar, dia jadi buka karena banyak cookiesnya.
belum ada join kelas sama Kak. Belum. Iya, Kakak baru sadar kalau misalnya Kakak tuh terlempar tadi Kakak lagi buka-buka ini Facebook untuk nunjukin apa pengelolaan iklan di Facebook. Oke, udah bisa ya, udah masuk. Nah ini, jadi udah terlihat belum fit? Oke. Nah, jadi kalau misalnya tadi kan kita punya beberapa sosial media yang dijadikan platform untuk sosial media marketing. Nah, salah satunya itu adalah Facebook. Karena Facebook ini sudah bergabung dengan WhatsApp dan Instagram, jadi ini akan mempermudah kinerja kita ketika kita ingin membuatkan sebuah iklan. Tuh. Um, kalau di Facebook kita ngebuat iklan, iklannya itu di Facebook Ads Manager. Nah, kita bisa buat iklan di Facebook kalau kita sudah punya halaman. Jadi fungsinya halaman di Facebook itu adalah untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi ada Facebook utama, lalu kita buatkan halaman yang nantinya iklan itu akan terkait dengan halaman itu. Jadi kalau kita mau setting iklan di Facebook, kita bisa buka Facebook Ads Manager. Facebook Ads Manager, lalu nanti akan tampil tampilan layar pekerjaan seperti ini. Lalu kalau kita membuat campaign atau kampanye, kita bisa buat ini. Contoh ya, kita buat ya, buat. Nah, jadi ketika kita mau membuat campaign di Facebook, kita itu harus tahu dulu tujuan kita membuat sebuah kampanye di Facebook itu. Mau awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, atau penjualan. Gitu. Jadi seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, sudah Kakak sampaikan juga bahwa ketika kita mau membuat sebuah promosi di sosial media, kita tuh udah punya strateginya, kita tuh udah tahu tujuan dari kita membuat sebuah promosi itu apa? Apakah awareness supaya untuk orang-orang tahu produk kita? Apakah untuk traffic? Traffic itu memilih apakah nanti akan banyak orang yang datang komen gitu. Prospek itu seberapa banyak orang yang datang karena iklan itu untuk uh, apa namanya tertarik dengan promo yang kita berikan di iklan itu. Apakah penjualan itu langsung dia eksekusi untuk melakukan pembelian gitu. Nah, biasanya untuk
sosial media baru atau produk-produk baru yang belum orang tahu, itu biasanya kampanyenya itu pasti diawali dengan awareness dulu. Jadi biasanya beberapa iklan sampai iklan kelima atau iklan ketiga tuh biasanya awareness dulu untuk orang-orang tahu nih apa namanya produk yang ada ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngeset iklan, kita bisa bikin nih misalnya kampanye awareness baru. Ini namanya bisa kita setting, misalnya kita punya usaha apa gitu ya, kita bikin promosi bulan Maret. Bulan apa sekarang? Bulan September. Nanti ini ada beberapa kategori iklan khusus. Apakah itu iklan kredit, iklan pekerjaan untuk menawarkan pekerjaan, untuk menawarkan real estate atau perumahan, atau isu politik. Nah, kalau misalnya konten kita atau kampanye atau campaign yang mau kita promosikan itu tidak ada kaitannya dengan ini semua, ya udah nggak usah kita isi. Gitu. Tujuan kampanyenya tadi awareness. Nah, ini ada uji AB. Nah, uji AB ini biasanya kita lakukan kalau kita udah biasa buat iklan. Ya, kalau misalnya dari kita udah pernah bikin 3 dan 4 iklan, bisa kita pakai uji AB. Ini untuk menguji kinerja iklan. Gitu. Jadi kita tahu iklan A, B, C itu apa kinerjanya seperti apa gitu. Lalu nanti kita akan bisa tahu evaluasi, ternyata apa nih yang dibutuhkan gitu. Ya kalau udah kita lanjutkan. Nah, karena di Instagram di Facebook ini harus kita pakai halaman, jadi nanti misalnya nih kakak misalnya kan mau mempromosikan sesuatu, yang dipromosikan itu bukan di Instagram, di Facebook utama kita, tapi di halaman kita. Makanya nanti akan ada pilihan beberapa halaman Facebook. Nah, yang akan kita pilihkan sebagai tempat iklan itu. Jadi itu yang harus diperhatikan bahwa sebelum kita membuat iklan, pastikan kita membuat halaman untuk misalnya kita punya usaha, kita buatkan halaman untuk usaha itu dulu, karena dari halaman itu baru kita bisa buatkan iklan. Misalnya nih contoh memaksimalkan jangkauan iklan, halaman Facebooknya kayak ini aja ya, aku berbagi. Nah, kita bisa pilih berapa biaya yang mau kita letakkan. Jadi kan kalau misalnya di sebuah perusahaan tuh biasanya mereka punya anggaran-anggaran iklan. Nah, jadi di sini kita bisa masukkan kira-kira misalnya kita mau buat iklan itu selama 3 minggu atau 2 minggu atau seminggu. Biasanya kalau untuk memaksimalkan penjualan itu biasanya lebih dari seminggu gitu kan. Kita masukkanlah biayanya. Kita berapa ya? 20.000. Makanya misalnya 50.000 kita mau dia dari kapan sampai kapan tuh. Kita mau dia 1 minggu, 1 minggu berarti kita klik ini, berakhirnya nanti kapan, itu jam berapa, nah, nanti lokasinya di mana. Tadi kan masukinnya 20.000, berarti kalau 20.000 selama seminggu nanti ada estimasi pembiayaannya. Gitu. Oke, selanjutnya. Ini, nanti kita bisa memilih iklannya itu dalam bentuk apa formatnya, gambar atau video, atau carousel, atau koleksi. Gitu. Ini ada materi iklan. Nanti kita bisa isikan teksnya, teks utamanya apa yang mau kita
sampaikan di iklan kita itu. Jadi terbitkan deh, tinggal kita bayar. Kira-kira seperti itu untuk iklan di Facebook. Jadi kita bisa setting berapa kita bisa evaluasi sejauh mana iklan itu bekerja. Di Instagram kita juga bisa bikin iklan. Misalnya nih kita nggak mau pakai Facebook Ads Manager buat iklannya gitu, kita maunya pakai Instagram aja karena platform yang kita gunakan cuman satu, misalnya dalam usaha kita cuman Facebook aja, cuman Instagram aja yang kita buat, yang kita punya. Jadi kita mau buat iklannya itu di Instagram aja gitu. Kita bisa buatnya di Instagram aja tanpa ke Facebook. Nah biasanya kalau misalnya kakak buat iklan untuk Instagram, biasanya kebanyakan perusahaan itu dia memilih mungkin yang masih kecil ya, budget marketingnya. Kayak contohnya nih ada UMKM yang dia tuh mau fokusnya ke Instagram aja. Nah kita buatkan iklannya itu di Instagram aja gitu. Sayangnya di Instagram ini tidak bisa di sini. Coba sebentar. Oke, kalau di Instagram ini ada kita bisa setnya di apa namanya? Kita bisa set iklan Instagram di ini di PC. Contohnya seperti ini. Kita bisa pilih konten mana. Jadi kalau di Instagram kita posting dulu kontennya, nanti kita pilih contohnya apa ya, yang mana ya. Nih. Cia. Tuh. Nah, Facebook sama dengan Instagram juga, sama juga dengan TikTok. Nanti ada TikTok pengaturan iklannya. Mereka akan selalu tanya tujuan kita itu, target kita untuk iklan itu apa gitu. Ada lebih banyak kunjungan profil atau lebih banyak kunjungan ke situs web atau lebih banyak pesan. Jadi kita bisa pilih targetnya ketika kita memposting sebuah konten, kita itu apa targetnya? Mau orang mengunjungi profil kita, mau orang mengunjungi situs web. Makanya kenapa sebuah usaha itu lebih baiknya punya web, karena ibaratnya kan kita jualan tuh harus punya toko. Nah kalau di internet kita bisa jualan juga, tapi lebih baiknya kita punya toko di internet. Nah gimana cara kita buat toko di internet? Karena ketika kita punya website. Jadi sosial media ini hanya channel yang digunakan untuk menarik orang-orang, menarik traffic itu menuju ke toko yang kita punya. Makanya beberapa usaha-usaha sebaiknya yang mau concern di digital marketing ada website. Karena di website itu kan kita bisa lebih banyak membuat eksekusi-eksekusi, kayak kita buat ada penjualannya di dalamnya, ada pembayarannya di dalamnya gitu. Meskipun di platform sosial media juga menyediakan itu, tapi itu kan dibatasi oleh pengaturan-pengaturan yang ada di masing-masing platform. Tapi kalau misalnya kita yang sendiri yang punya webnya, kita sendiri yang punya toko online-nya, itu akan lebih mudah untuk kita memberikan layanan-layanan atau jasa-jasa yang sesuai dengan apa yang ingin kita berikan. Kalau kita di sosial media kan ya sebatasnya aja gitu, sesuai dengan apa yang diberikan platform gitu kan. Jadi sebenarnya sosial media marketing itu salah satu channel yang bisa membawa traffic ke toko kita sesungguhnya, yaitu website kalau di digital marketing. Kita bisa pilih nih targetnya, kalau misalnya kita di sosial media mau kunjungan ke profil sosial medianya, atau kunjungan situs web, atau banyak yang langsung ke direct message atau DM. Nah, untuk pemirsanya kita bisa pilih, kan di awal udah dijelaskan kalau kita tuh harus punya segmentasi pasar ketika kita mau mempromosikan sebuah produk. Jadi ketika kita mengiklankan sesuatu juga di sosial media, mereka akan bertanya nih kategori iklan ini mau disebar ke
ke orang-orang yang kayak apa nih ya gitu. Ada beberapa opsi. Kadang Instagram itu atau platform sosial media itu sudah menyediakan, udah menargetkan orang-orang tuh yang dibaca secara algoritma. Oh ternyata misalnya nih konten kakak banyak tentang motivasi-motivasi misalnya. Oh berarti konten ini akan disebarkan kepada orang-orang yang mengkonsumsi itu. Banyak orang yang ngebuka. Jadi makanya algoritma Instagram itu ketika misalnya nih Roy sering buka tentang sepatu misalnya, nanti akan terlihat terus di pencarian itu sepatu. Karena mereka sudah mengkotak-kotakan orang, mengkotak-kotakan audiens-audiens itu. Misalnya Roy, oh dia ini suka sepatu. Jadi ketika nanti ada orang yang ngeklik targetnya itu sepatu, orang-orang yang suka sepatu, maka ditampilkanlah sepatu-sepatu itu kepada orang-orang yang suka buka sepatu, informasi tentang sepatu gitu. Makanya di Instagram ada penargetan otomatis dari Instagram. Ada juga yang bisa kita buat sendiri gitu. Kita buat secara manual, nama pemirsanya apa, lokasinya di mana, minatnya apa aja, usianya berapa, apakah jenis kelaminnya apa, gitu. Untuk target-target atau pemirsa atau audiens di sosial media yang mau kita buatkan sendiri targetnya. Kalau nggak yang mau ribet, otomatis gitu. Tapi kalau misalnya kita mau buat target sendiri, kita bisa pilih sendiri. Tapi efek negatifnya kalau kita buat target kita sendiri adalah kadang misalnya nih kita terlalu sebuah platform itu menjadi, kan kalau otomatis dia sudah punya nih kumpulan data orang-orangnya. Tapi kalau kita yang mentargetkan sendiri misalnya umurnya 19 tahun, hobinya ini, agak gimana ya? Istilahnya agak lebih sulit untuk menemukan target-target yang seperti itu gitu. Misalnya kita buat di Medan, targetnya di Medan, posisinya, usianya segini, tentu akan menjadi sulit untuk kita menemukan, dan platform itu juga untuk menemukan target-target yang spesifiknya terlalu ribet. Nah, gitu. Terus ada anggaran. Kalau di Instagram itu dulu waktu kayak tahun 2019 atau 2020 gitu, 2018 kakak buat iklan itu masih 20.000 gitu. Sekarang udah 30.000 per hari. Nah, jadi kita bisa buat nih anggaran harinya 30.000. Kalau di Facebook kan kita bisa isi sendiri berapa anggaran kita. Kalau di Instagram udah terpatok satu hari itu 30.000 dengan jangkauan seperti ini. Yang paling rendah ya, yang paling rendah itu 30.000. Atau kita bisa atur harinya berapa hari. Salah satu hari, ya udah langsung kita kan tinjau iklan. Nah, kita pilih dia tuh mau tampilnya di mana, di beranda, di cerita, di di jelajah atau di reels. Di jelajah misalnya. Why it takes so long time? Oh tidak, label pula. Nah, contohnya seperti itu. Nanti tinggal oke dan lakukan pembayaran. Kalau di TikTok juga seperti itu. Tapi TikTok lebih murah daripada Instagram lah ya, Instagram. Kalau Facebook kan kita bisa pilih tuh harganya berapa kita biaya iklannya. Tapi kalau TikTok terakhir kemarin Kak buat ad itu 10.000 atau 15 gitu. Kalau di Instagram kan 30 tuh paling rendah satu hari. Dan jangkauannya itu pun cuma 88 sampai 230 orang. Jadi kecil. Kalau di TikTok lumayan murah. Itu untuk yang ads di sosial media. Jadi kita bisa men-setting iklan-iklan yang kita mau buat di platform-platform yang sudah kita targetkan sesuai dengan strategi yang ingin kita laksanakan. Itu kalau sosial media paid advertising yang memang iklan yang disediakan oleh platform yang kita pilih. Nah, ada juga yang namanya KOL. KOL itu adalah Key Opinion Leader. Ini nih sama kayak ini, influencer.
Jadi orang-orang yang punya pengikut yang banyak, yang punya exposure, yang kita bisa chain itu, kita bisa memanfaatkan followernya untuk mempromosikan produk-produk kita. Namanya KOL marketing. Kalau tadi kan paid, yang memang disediakan oleh si platform yang dia mengiklankan dengan orang-orang atau followers yang udah ada di platformnya dia sesuai dengan kategori yang dia punya, yang bisa dia berikan atau yang kita pilihkan sendiri. Dan ada biaya-biaya tertentu yang diberikan untuk seberapa banyak, misalnya yang kayak 30.000 tadi, untuk berapa persen pengikut, untuk berapa ribu pengikut gitu. Nah, kalau KOL itu kita memanfaatkan followers mereka yang kita minta mereka untuk mempromosikan produk kita melalui konten yang mereka buat untuk mendapatkan perhatian dari followers yang mereka punya. Nah, gitu. Jadi ada beberapa tata cara mempersiapkan KOL marketing. Yang pertama, KOL-nya itu harus sesuai dengan kategori platform, konten dan followers. Misal nih, jadi kalau sebelum kita menentukan KOL atau influencer lah ya, kita harus tahu dulu nih si influencer ini, si KOL yang mau kita ajak kerjasama ini, apakah sama dengan produk yang mau kita jual. Contoh misalnya, kita mau jual produk kecantikan, tapi itu apa ya, umum ya. Misalnya kita mau, oh ya gini, contoh nih ya, ini pengalaman kakak sendiri nih. Jual baju harganya yang pricey, itu kita harus menentukan KOL-nya itu sesuai nggak followersnya, konten yang dia buat dengan spesifikasi produk yang kita punya. Karena followers itu menentukan keberhasilan dari kinerja KOL-nya juga. Contoh kita mau jual baju harganya 1 juta misalnya gitu. Kita pakai siapa ya KOL influencernya? Influencer yang tidak mencerminkan produk kita. Contoh lah misalnya kita pakai influencer yang lucu-lucu misalnya gitu. Salah satunya siapa ya? Anggarita lah misalnya ya. Anggarita. Followersnya Anggarita pasti yang berkaitan dengan apa konten yang sering Anggarita berikan. Otomatis kalau misalnya dia sering post video-video lucu yang berkaitan dengan anak-anak muda, otomatis kan followersnya anak-anak muda. Nah, ketika kita ingin melakukan penjualan yang berkaitan dengan target pasar yang bukan anak muda, tidak akan berhasil kalau kita menggunakan KOL yang dengan spesifikasi seperti itu. Bukan karena dia nggak bagus, bukan karena influencernya nggak bagus, tapi karena nggak sesuai kontennya, followersnya dengan apa yang mau kita berikan. Makanya salah satu strategi dalam memilih KOL itu kita harus paham juga followersnya dia ini akan memungkinkan nggak untuk membeli produk kita. Jadi sebelum kita menentukan KOL, bukan hanya karena followersnya banyak, tapi harus sesuai dengan konten yang dia punya dan disesuaikan dengan produk yang kita punya. Selanjutnya adalah mempersiapkan goals dan brief konten kreatif. Jadi KOL ini kan biasanya dia punya ini, dia bikin konten gitu kan. Nah, kita harus briefing tuh sama dia, ada beberapa hal yang mungkin nggak boleh disampaikan, harus diperlihatkan seperti apa. Contoh nih untuk makanan misalnya harus lebih ditekankan ke yang mananya gitu. Nanti kita buatkanlah di brief konten kreatifnya sesuai dengan apa yang kita inginkan dari si KOL ini gitu. Tuh. Terus dapat dilakukan dengan menghubungi KOL dan dibantu dengan agensi. Biasanya kalau KOL itu dia punya manajemen yang bisa kita hubungi gitu. Tapi ada juga beberapa influencer atau KOL di Pekanbaru itu mereka pribadi. Nanti mereka tinggal kasih red card-nya aja ke kita, terus nanti kita yang pilih kita mau dia buatnya seperti apa. Jadi kalau yang sepengalaman kakak, KOL itu dia punya red card masing-masing yang dia nanti bisa masukkan ke situ kriterianya. Misalnya nih si content creator A, dia itu misalnya untuk posting foto aja nominalnya segini, kalau dengan reels segini, kalau dengan reels plus story plus feed
itu segini. Nah, jadi kita tinggal pilih red card yang sesuai dengan budget marketing kita. Tapi yang paling penting itu memang ketika kita mau bekerja sama dengan KOL, yang paling penting itu adalah keterkaitan antara produk yang mau kita jual dengan kategori konten yang dia punya dan followers yang kita punya. Karena sangat berkaitan dengan keberhasilan dari marketingnya sendiri. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau mempromosikan produk pakai cara KOL marketing, harus benar-benar dipilih sesuai dengan strategi pasar yang mau kita berikan. Karena kalau yang udah berkaitan dengan pembiayaan atau paid marketing, itu kita punya tanggung jawab lebih besar. Karena kita mengeluarkan sejumlah uang gitu kan untuk keberhasilan penjualan sebuah produk. Jangan sampai nanti kita udah keluarkan uang tapi boncos. Maksudnya boncos tuh nggak ada yang closing produknya. Jadi memang benar-benar harus dipilih. Kakak punya pengalaman gitu kan. Waktu itu Kak mau jualin baju. Kakak pilih konten kreator yang memang kalau dilihat dia tuh memang biasa jual baju gitu. Memang kontennya tuh jual baju. Ternyata followersnya itu nggak sesuai dengan apa ya? Dengan produknya. Jadi nggak berhasil. Ada juga. Nah, jadi kita harus peka melihat KOL. Ada juga yang bahkan followersnya lebih rendah daripada nih Kak pernah bersama dengan 2 KOL. Yang pertama followersnya lebih, yang si A followersnya lebih dari 300.000. Yang si B followersnya tuh 500k gitu kan. 500k, si A 300k. Dengan konten yang biasa mereka share itu hampir sama. Tapi efektivitas marketingnya di dua KOL ini beda. Bahkan lebih efektif yang di 300k. Ternyata setelah teliti, kenapa itu terjadi? Di yang 500k ini memang followersnya lebih banyak, tapi lebih banyak yang terjadi interaksi di kontennya dia itu lebih yang ke entertainment, maksudnya kayak lebih lucu-lucu gitu. Jadi orang bukannya closing, tapi cuman yang lucu-lucuan aja. Sementara yang 300k ini memang orang-orang yang fokus untuk melihat konten yang berbau dengan fashion. Jadi itu memang harus diperhatikan ketika kita memilih KOL. Dan juga kalau misalnya disuruh pilih ads atau KOL. Kalau Kak pribadi dari pengalaman yang Kak lakukan, KOL. Karena meskipun KOL ini apa ya? Karena KOL tuh trustnya orang-orang ke KOL ini lebih banyak, lebih besar. Sehingga ketika kita mempromosikan sebuah produk melalui KOL itu akan lebih efektif. Kalau di ads, kan kita nggak tahu nih, dan ini disebarkan ke siapa aja. Tapi kita tahu dengan target-target, itu kan hanya iklan gitu aja gitu. Dan kebanyakan orang biasanya malas melihat iklan gitu. Tapi kalau KOL, dia dikemas secara kreatif oleh si KOL-nya sendiri, oleh orangnya, yang nanti memungkinkan produk ini terjual gitu. Makanya kalau misalnya nanti teman-teman punya strategi marketing, KOL ini menjadi salah satu strategi yang efektif untuk melakukan penjualan. Nah, KOL ini ada beberapa tingkatan. Ada nano influencer di bawah 10k, micro influencer antara 10 sampai 50k, mid tier influencer dari 50k sampai 100k, macro influencer 100k sampai 1m, mega influencer itu di atas 1m. Itu beda-beda juga biayanya, disesuaikan dengan budget marketing kita. Jadi misalnya kita mau untuk orang yang ya di bawah 10.000 lah gitu kan, kita punya budget segini ya, kita berarti pakainya nano influencer. Tapi kalau produk kita ini membutuhkan reach yang besar dan kita punya biaya marketing yang besar juga, ya pakai mega influencer gitu. Jadi kita harus jeli melihat influencer. Oke, ini itu aja untuk yang social media marketing paid. Jadi kalau social media marketing paid itu ada di platformnya dan juga ada yang namanya KOL marketing. Kalau organik kan kita memang manajemen sosial media kita tuh dari awal tuh tanpa bayar-bayar gitu kan. Ya paling bayar untuk pembuatan konten. Gitu kan. Jadi kalau misalnya dibilang sosial media marketing itu gratis, yang organik enggak juga, karena kan kita
untuk buat sebuah konten itu perlu biaya juga kan gitu kan. Kita buat konten itu perlu biaya juga, tapi yang nggak sebanyak yang paid, karena kalau paid kan kita memang mengeluarkan sejumlah uang menggunakan strategi-strategi tertentu yang kita gunakan dengan memilih target audiens yang akan melihat iklan kita, dan juga efektivitasnya itu bisa dianalisa. Sama organik juga bisa dianalisa, tapi kan nggak se-efektif kalau kita menggunakan paid. Dan juga di sosial media marketing paid itu selain iklan yang diberikan oleh si sosial medianya atau si platformnya, juga ada KOL, yaitu sosial media marketing yang menggunakan orang lain yang sudah memiliki jumlah followers yang banyak. Itulah dia model sosial media marketing, ada yang organik dan ada yang paid. Nah, kalau yang paid itu ada 2 jenis. Oke, mungkin itu aja dari kakak untuk malam hari ini mengenai sosial media marketing. Karena kemarin kak udah janji mau sampaikan yang paid sebelum kita masuk ke konten marketing. Oke, Fitri, dari kakak itu aja. Mungkin ada teman-teman ada yang mau bertanya. Iya, sebelum besok kan yang itu closing kan? Nanti closing nanti ini summary kan? Kak mau nanya Kak, Apa tuh? mengenai pembiayaannya bagaimana Kak? Sistem pembiayaannya, kalau kita misalnya beriklan di Facebook, Instagram sama apa tadi itu, TikTok tadi itu, berapa harganya Itu per tadi sekian gitu? itu tadi yang kakak sebutkan. Kalau yang di Instagram paling rendah itu satu hari dengan jangkauannya. Kalau yang di PC tadi kan 88 sampai 320 kan, itu sekitar 30.000 satu hari. Kalau di Facebook itu kita bisa pilih berapa berapa apa namanya, tapi minimal 20.000 kalau di Facebook, minimal 20.000. Nanti ada dikasihnya jangkauannya, misalnya nih Roy milihnya 30.000 di Facebook satu hari, budgetnya 30.000 satu hari, jangkauannya tuh 1.000 sampai 2.000 biasanya kayak gitu. Atau naikin lagi 50.000, jangkauannya 7.000 sampai 8.000. Jadi jumlah uang itu sesuai dengan reach-nya, jangkauan orang yang akan dia sampaikan konten itu. Kalau di TikTok lebih murah lagi. Kalau nggak salah Kak, berapa ya di TikTok? Di TikTok itu 15.000, tapi jangkauannya 2.000 sampai 3.000 kalau di TikTok. Jadi TikTok lebih murah daripada Instagram. Jadi sebenarnya untuk harganya itu kita bisa lihat sendiri waktu kita mau setting iklan, itu udah ada di situ disebutkannya kita mau pilih yang mana. Tapi kalau di Instagram dia udah kasih limit, yang paling rendah itu 30.000 gitu. Yang untuk jangkauan sebanyak ini harganya 30.000 untuk satu harinya. Jadi kalau misalnya Roy mau pasang 6 hari ya hitunglah 30.000 kali 6. Jadi selama 6 hari itu iklan tuh diputarlah ke reach yang udah dipilih gitu, ke audiens yang udah dipilih. Jadi audiensnya itu udah otomatis terpilih gitu? Dia ada otomatis, ada yang kita yang pilih. Jadi kalau di Instagram misalnya, di TikTok gitu juga sih, Facebook gitu juga. Jadi di platform itu mereka sudah menyediakan audiens otomatis. Jadi ketika kita buat iklan, kita udah pilih aja otomatis tuh langsunglah terbagi konten kita tuh kepada orang-orang yang sekiranya sesuai dengan konten yang mau kita berikan. Tapi kita bisa juga pilih, kita nggak pakai yang otomatis itu, kita pilih. Tapi kalau yang kita pilih itu nanti mereka tanya,
kita mau beriklan ke usia yang berapa, di daerah mana, dengan dengan minat yang seperti apa, gitu. Sama sesuai dengan segmentasi pasar kita. Makanya kan di awal kita belajar tentang segmentasi itu. Nah, segmentasi pasar itu akan berguna ketika kita membuat iklan. Jadi ketika kita membuat iklan yang spesifik audiensnya, maka kita pilihlah itu sesuai dengan segmentasi pasar yang udah kita tentukan tadi. Gitu. Jadi dia ada dua, otomatis sama yang kita pilih sendiri. Pembayarannya nanti kayak gimana, Kak? Cara pembayarannya nanti? Pembayarannya itu via bank. Oh, Jadi nanti kan udah selesai semuanya. Nanti dia kasih apa namanya? eh, Billing ke payment yang kita pilih gitu. Biasanya bisa juga melalui GoPay atau apa platform-platform pembayaran lainnya itu. Di Facebook bisa kok bayar pakai bank. Kalau di TikTok bisa pakai Shopee, bisa pakai GoPay. oh ya, Kak, makasih, Kak. Sip, sip, sip. Kalau KOL bayarnya gimana? Kalau KOL bayarnya di transfer ke rekening mereka sendiri. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya lagi, Kak. Iya tuh, apa tuh? Yang tentang B2B, B2C itu maksudnya apa, Kak? B2C itu business to customer, B2B itu business to business. Jadi eh, ini kalau B2B itu kita kan produk kita nih kue, kita menjualkannya lagi ke customer yang perorangan. Itu namanya B2C, business to customer. Kalau B2B, business to business. Jadi misalnya kita punya bisnis penjualan besi. Kita jual ke ke orang yang melakukan bisnis pembuatan produk yang menggunakan besi. Tuh, misalnya kita jual besi, konsumen kita adalah orang-orang yang membutuhkan besi untuk membuat produk. Nah, gitu. Jadi B2B, business to business. Kalau B2C, orang yang mengkonsumsinya perorangan gitu. Kita punya bisnis, bisa kita punya produk itu dikonsumsi secara perorangan. Tapi kalau B2B, business to business, produk kita itu dikonsumsi untuk orang yang menjadikan produk kita itu bisnis lagi. Kayak kita jual kayu, kita jualnya ke orang-orang yang membuat kursi atau perabotan, gitu. Itu namanya B2B. Nah, kenapa Kak bilang LinkedIn itu mayoritasnya bukan mayoritas, memang digunakan untuk B2B? Karena kan di LinkedIn orang-orang profesional yang membutuhkan apa ya, bahan-bahan untuk bisnisnya. Misal kita punya, sebenarnya nggak yang harus jual kayu, jual besi itu. Misalnya nih Roy itu punya bisnis public speaking misalnya gitu. Nanti ada di LinkedIn itu orang yang bisnis yang membutuhkan jasa public speaking. Nah, itu B2B, business to business, B2C, business to customer. Nah, kira-kira seperti itu, Roy. Ya, makasih banyak, Kak.
Nah, tadi kan teman-teman kan kita udah nanya nih, kakak udah nanya kan ke Dwipa, ke Roe, ke Faiz. Tadi nggak ada Intan. Nah, kak, sekarang kak mau tanya sama Intan. Intan kenapa kira-kira mau belajar sosial media marketing? Iya kak, apa kak? Kenapa kira-kira Intan mau belajar sosial media marketing? Sebelumnya kan Intan kan belum pernah ikut-ikut belajar kayak gini kak. Hmm. Jadi Intan pengen menambah relasi kedepannya gimana gitu. Intan kuliah atau gimana? SMK kak, sekolah Oh, SMK, jurusan apa? jurusan broadcasting Oke, di? di itu SMK 7. Oh, waktu itu ada nggak di kegiatan yang literasi digital? Ada kak, cuman itu kalau nggak salah itu yang buat itu ya, Yang buat dari Kominfo. kelas 11. Oh, berarti Intan nggak ikut waktu itu? Enggak. Soalnya waktu itu kakak yang ke situ. SMK 7. Oh iya ya kak, Iya. mungkin pas ini kak orang eh, kan kelas 12 sekarang lagi magang. Jadi kalau ada acara-acara di sekolah itu kurang kurang tahu. Oh, berarti Intan kelas 12. Iya, Broadcasting berarti lebih ke pembuatan ini ya, konten gitu-gitu ya. iya kak. Iya. Sip, 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 sip. Semoga bisa dicerna dengan baik. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, dihubungi aja Flash Off atau kakak gitu. Bisa bertanya-tanya. Oh, iya kak. Mungkin Intan ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Intan udah ngerjain tugas 1, 2? Baru itu kak tugas yang satu. Tugas yang customer journey ya? Iya. Gimana? Ada kendala? Enggak Bingung? sih kak. Awalnya iya bingung, cuman karena lihat di YouTube, di Google juga, jadi lebih Paham ngerti. ya? Oke, oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak untuk tugas yang kedua? Tugas kedua belum Intan cek sih kak. Hmm. Sip, sip, sip. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja ditanyain ke grup ya. Oh iya kak. Oke. Okay. Sebenarnya kita tuh kan punya 3 tugas. Yang pertama customer journey, terus kita buat kalender konten, selanjutnya kita buat konten marketing. Jadi kan masing-masing udah buat tuh kemarin customer journey-nya. Terus yang kedua kita udah buat gimana kalender kontennya. Yang kalender konten itu pastinya akan ada isi kita akan membuat konten apa. Nah, tugas ketiga adalah membuat konten berdasarkan apa yang sudah kita buat di kalender konten. Jadi kita ada 3 tugas, customer journey, kalender konten, dan pembuatan konten. Yang 3 tugas ini insya Allah menjadi bekal kalau kita misalnya mau ngerjain sebuah project sosial media, itu ini dia bekalnya 3 ini. Buat customer journey, kalender konten, dan pembuatan konten. Jadi, kan kita akan live session lagi hari Rabu, ya Fitri? Nah, hari Rabu nanti masing-masing mempresentasikan 3 tugas yang udah dikasih. Jadi, mempresentasikan customer journey-nya, kalender kontennya, lalu hasil dari kalender konten itu berupa konten. Satu aja. Yang nanti dijelaskan oh, ternyata konten ini itu targetnya itu ini, segmentasi pasarnya ini. Sip. Kira-kira ada yang mau ditanyakan?
untuk yang tugas ketiga tuh nanti apakah ada informasi lanjutannya Kak? Apa yang harus dilakukan? Selain cuma ngasih tahu apa itu. Soalnya dia masih kurang mudeng juga untuk tugas tiga. Yang mana tuh? Tugas ketiga bikin konten. Iya, bikin kontennya itu. Itu berarti kita cuma bikin satu konten aja kah? Iya, bikin satu. Jadi gini, kan kemarin kan kita kan udah bikin customer journey-nya tuh di Pak, udah kita tulis segmentasi pasarnya, udah kita tentukan ini segmentasi pasarnya untuk yang awareness apa, untuk yang consideration apa gitu kan. Terus kan kita tarik hasil dari customer journey itu kita tarik ke kalender konten. Ya kan? Yang kalender konten itu kemarin udah dijelaskan juga, misalnya tujuannya untuk apa, terus waktu postingnya apa, jenis konten yang akan dimunculkan apa, seperti apa gitu. Nah dari itu kita buatkan kontennya. Contoh nih misalnya kayak kemarin food trucknya Faiz. Nah Faiz kan buat kalender konten tentang food truck yang dia mau buat kontennya itu berkaitan tentang awareness, yang mana dia mau memberitahu audiensnya yang sesuai dengan segmentasi pasar yang dia pilih bahwa ada food truck, namanya ini, alamatnya di sini gitu. Nah dari informasi itu dibuatkan sebuah konten, entah itu seperti desain food truck yang ada informasi tentang alamatnya. Nah nanti itu yang ditampilkan. Jadi ini customer journey-nya, ini kalender kontennya, dan ini dia kontennya gitu. Yang konten ini mempunyai informasi-informasi yang berkaitan dengan kalender konten yang udah dibuat. Kan tujuannya untuk awareness. Berarti kalau tujuan untuk awareness, informasi yang diberikan di konten itu apa aja gitu. Contohnya kayak food truck-nya Faiz. Tujuannya itu untuk awareness, memberitahu orang bahwa ada food truck di alamat ini. Otomatis di konten itu nanti ada alamat dari food truck ini dan menyediakan makanan apa aja. Nah gitu. Satu konten aja untuk sebagai contohnya. Oh, baik Kak. Atau kalau Dwipa mau bisa langsung, tadi kan Dwipa kan tujuannya untuk bisa bantu usaha keluarga kan yang kue. Mungkin bisa langsung kasih contohnya itu. Konten tentang usaha kue itu gitu. Jadi langsung praktek belajar untuk bikin itu. Oke Kak. Oke, apakah ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya cukup Kak. Oke. Ini itu aja, Kak Fitri.